warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ajma'in. Khususan nasihat ini Rasulullah terima dan sebagainya rahmat Fatihah. Alhamdulillah kalian di halaman 12 ya, 12 paling atas ya. Oke, ini pertemuan terakhir pertama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun ay hadihi khotimatun. Khotimatun itu kalau di buku penutup. Dia ada buku, ada kata pengantar, ada segala macam, belakang penutup. Nah ini penutup. Apa itu di sana? Yajibu ala saksi ayat rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Nah ternyata wajib lagi juga yang harus kita ketahui adalah nasabnya Nabi. Nasab Nabi itu siapa? Ya bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggahnya, warengnya. Nah itu kalau orang Jawa istilahnya ke atas dari arah abahnya, dari arah bapaknya. Wa min jihati ummihi, dan juga dari jalur ibunya. Nah, kita harus tahu juga itu ya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa Sayyidina Muhammadun bin Abdullah. Nah, yang pertama, kalau dari jalur bapaknya, maka Nabi SAW itu bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kakek ya, kakek Abdul Muttalib. Masalah kakek apa? Buyut bin Hashim, itu kakek buyut ya. Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Ibn Nadar bin Kinana Ibn Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas berarti maksudnya ya, bin Mudor. Kemudian setelah Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah stop situ sampai bin Adnan. Wa laisa fi ma ba'dahu ila Adama alaihi salam Torikun sahihun fima itu. Jadi setelah Sayyidina Adnan tadi, nanti sampai Nabi Adam itu tidak ada pendapat yang sahih gitu. Nanti di kitab ini tadi ya. Nanti kalau dicari di kalian ngaji lagi di kitab lain nanti ada sampai Nabi Adam itu jelas sekali. Kemudian wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fa huwa Sayyidina Muhammad bin Aminah. Ini kalau dari jalur ibunya, mamanya, ibunya namanya Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah binti Wahab. Wahab itu bapaknya Sayyidah Aminah. Jadi Sayyid Wahab itu kakeknya Nabi dari jalur ibu. Kalau kakeknya Nabi dari jalur ayah siapa namanya? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian setelah Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Fatastami'u ma'hu sallallahu alaihi wasallam fi jadihi Kilab. Kemudian setelah itu ternyata nasabnya itu jadi satu. Jadi mama sama bapaknya Kanjeng Nabi itu ketemu di mbah-mbahnya yang bernama Kilab. Setelah Kilab nanti ke atasnya sama sampai Nabi ada. Nah, jelas itu ya. Kalau pengen detail ya nanti ngajinya bukan kitab kecil begini, ngaji kitab yang kecil. Dan itu lama. Itu nggak mungkin kalau kita ngaji sekalian waktunya terbatas. Gitu ya. Wa mimma yajibu aidon, apa yang wajib lagi ternyata
Wa mimma yajibu aidon ay ya'lama annahu qaudun. Qaudun itu yang harus kita ketahui lagi, wajib kita ketahui lagi adalah Nabi itu nanti punya telaga. Nah di sini tapi nanti di akhirat. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qada'i, dan juga nanti kita harus yakin juga bahwa Nabi itu nanti di akhirat faslil qada' itu maksudnya setelah kita bangun dari alam kubur itu kumpul dari sana. Nanti ada pengadilan manusia yang baik, yang baik. Nah itu nanti Nabi punya hak syafaat di sana. Wahadi syafa'atu mukhtasatun bihi. Syafaat itu khusus. Jadi yang punya otoritas itu nanti Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti itu dikisahkan. Jadi nanti setelah bangkit dari kubur itu semua manusia berserahkan semua. Wah, ada bingung. Ini dihadapin ada neraka, ada surga. Begitu melihat neraka orang pada takut yang ya apa kalau bahasa kita masih panik ya takut campuran. Nanti pada mencari pertolongan, minta tolong siapa ini, misalnya Mister Yusuf, gurunya siapa ini. Itu semua orang pada begitu. Yang pertama didatangkan siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu kenapa Nabi Adam didatangin? Karena dia manusia pertama, bapaknya seluruh manusia. Begitu datang ke Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Wah, saya repot, saya sendiri repot kata Nabi Adam. Jadi dalam suasana panik itu orang kan kalian aja nih misalnya, waduh ujian tahu-tahu. Mister Yusuf jangan masuk. Kalian nggak ada apa-apa sebelum hari ini harian. Nggak boleh buka buku. Panik. Apalagi ini. Jadi minta tolong siapa? Ini pasti kan ada ini. Apalagi itu di akhir. Yang pertama didatangi adalah Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam bilang apa? Saya sendiri repot, saya sendiri pikirin saya sendiri tuh nggak tahu nanti nasib saya. Itu berbahasa kita gitu deh. Sarannya apa? Udah kamu coba datang ke Nabi Nuh. Jadi orang pada berburu. Nabi Nuh sama jawabannya, saya repot, saya sendiri nggak tahu nasib saya bagaimana. Nah kata Nabi Nuh apa? Coba kamu datang ke Nabi Ibrahim. Kami itu Khalilur Rahman. Rahman itu kekasihnya tuh, kekasihnya Allah. Julukannya Nabi Ibrahim. Coba kamu ke sana barangkali. Ternyata begitu sampai Nabi Ibrahim sama, saya sendiri repot. Ngurusin anak saya sendiri itu repot, nggak tahu nasib saya. Sama Nabi Ibrahim diarahkan ke Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa yang pernah ngobrol sama Allah, ngobrol sama Tuhan? Kalau mau Musa taklima. Jadi salah satu nabi yang pernah berdialog, ngobrol ya, ngomong-ngomongan sama Allah itulah Nabi Musa. Barangkali dia. Begitu nyampe Nabi Musa sama, saya repot, nggak bisa. Sama Nabi Musa diarahkan Nabi Isa. Apa kata Nabi? Waduh, saya sendiri repot, saya mikirin umat saya aja repot, umat saya itu aduh repot pokoknya. Jadi Nabi Musa itu kan nasibnya sampai disangka bahwa itu adalah Tuhan. Nah itu repot saya. Akhirnya sama Nabi Isa nanti diarahkan sono ke Nabi Muhammad SAW. Jadi pengaduan terakhir itu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu syafaatnya disebut syafaatul umat, syafaat yang paling pokok, Kemudian kita lanjutkan. Wa mimma yajibu aidon, termasuk yang harus kita ketahui lagi ternyata wa mimma yajibu aidon ayat rifa. Nah itu ada hum nggak? Kalian ada hum nggak di situ? Ayat rifa hum ada nggak? Nah kalau ada mungkin itu salah cetak ya, humnya itu harusnya nggak ada. Ayat rifa ar-rusula al-madhkurata fil Quran tafsilan
Wajib yang harus ini umum sebenarnya. Jadi yang harus kita ketahui lagi adalah nabi-nabi yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Itu harus kita tahu juga, pengetahuan kita harus sampai ke situ. Nanti ditanya Nabi Ibrahim, ada nggak Nabi Ibrahim? Jangan sampai kita bilang, wah saya nggak tahu Nabi Ibrahim siapa. Wah ini Islamnya baru kemarin ini, gitu ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, maksudnya nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran itu kita harus tahu juga. Wa ma ghairuhum fayajibu alaihi ya'rifahum ijmalan. Sedangkan yang nabi-nabi yang tidak disebutkan itu di dalam Al-Quran, ya cukup kita tahu bahwa selain yang disebutkan di Al-Quran itu ada banyak sekali nabi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu salah satu kekuasaan Tuhan Bapa. Amin itu ya. Udah lanjut ya. Jadi adapun nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu kita cukup tahu secara ijmalan. Ijmalan itu ya lupa. Pokoknya ada nabi dan rasul selain yang disebutkan selain 25 itu loh. Itu ada lagi banyak tidak cukup gitu. Ijmalan. Waqat nazama ba'dhum al-anbiya allati tajibu ma'rifatuhum tafsilan. Nah, bahkan ada ulama yang membuat nadom itu syair ya tentang nabi yang harus dicari secara rinci. Kata ala kulli jadi taklifi ma'rifatul bi anbiya'i ala tafsili qad alimu. Itu maksudnya wajib bagi kita orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orang dewasa, muslim, akalnya berfungsi normal ya. Ada akalnya tapi nggak berfungsi normal. Nah, itu bukan mukallaf ya. Itu wajib. Fitil kahujatuna minhum samaniatun min ba'diyat asyrin. 8 setelah 10 itu berapa? 8 setelah 10 berapa? 8 Watat kosapatun. Dan setelah itu ada 7. Berarti 7 sama 18 berapa? 20. Nah itu yang harus kita ketahui secara rinci. Minimal tahu kisahnya lah. Kalau nggak tahu yang 25 itu berarti Islamnya baru, masih amatir. Itu kira-kira ya. Wahum idrisun hudun sa'ibun sholihun wakada Zulkifli atau bil muktari kotamu gitu ya. Jadi yang harus diketahui takut guling. Nah nggak apa-apa ini jadi seperti iklan yang sudah ada iklannya. Jadi seperti iklan sudah ada iklannya Amin Tinggu. Udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Wa mimma yajibu itiqadu aidon anna kurnahu iku abdul kuruni minal kuruni alladzi ba'dahu. Ini kita juga wajib lagi beriktikad itu berkeyakinan bahwa zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagus-bagusnya zaman kurun itu generasi ya. Paling bagus-bagusnya generasi itu adalah zaman Nabi masih hidup. Nah setelah itu yang bagus berikutnya adalah zaman sahabat. Setelah zaman sahabat, zaman tabi'in. Setelah zaman tabi'in itu sampai ulama sampai kita sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut itu ya. Termasuk ya iya. Kita bayangkan segini banyak orang yang berkesempatan ngaji cuma kita. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini kita termasuk yang disebut itu ya. Sumal kurunu alladzi ba'dahu. Dan setelahnya era dia tabi'in dan kemudian kita lanjutkan wa yang babil saksi ayarifa auladahu sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya kita harus tahu juga siapa putra-putra Nabi itu. Jangan sampai nggak tahu sama sekali. Siapa itu? Wahum ashabihi sayyidina Qasim. Putra
para putra Nabi itu diantaranya adalah yang pertama adalah Sayyidina Qasim. Nah, kemudian Sayyidatuna Zainab, berarti cowok, terus wa Sayyidatuna Ruqayyah, nah, berarti cowok, cewek. Wa Sayyidatuna Fatimah, berarti cowok, cewek. Sayyidatuna Fatimah nomor berapa berarti? Nomor 4. Berikutnya wa Sayyidatuna Ummi Kulthum. Kemudian Ummi Kulthum. Wa Sayyidina Abdullah. Kemudian yang terakhir Sayyidina Abdullah. Berapa tadi? Ada? Berapa? Jadi cowok, cewek, cowok. Nah, Sayyidina Abdullah wa al-qalaqabu bi tayyib wa tahir. Nah, julukannya yang terakhir Sayyid Abdullah itu adalah tayyib atau toh. Wa Sayyidina Ibrahim. Ada lagi adiknya lagi Sayyidina Ibrahim. Wa kulluhum min Sayyidatina Khadijah. Yang lain tadi dari Sayyid Qasim sampai Sayyidina Ibrahim itu satu mamanya yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra illa Sayyidina Ibrahim. Oh Ibrahim, yang terakhir ya, yang Sayyid Ibrahim itu bukan dari Sayyidah Khadijah, tapi Famin Maria Al-Qibtiyah. Jadi mamanya Sayyid Ibrahim itu adalah Maria Qibtiyah. Jadi putra Nabi seluruhnya itu dari satu ibu Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim. Ibrahim putranya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Wa hadza akhir ma yasrahu ta'ala min fadlihi wa karamihi. Ini semua ini berarti sudah terakhir kita ya dari yang disebutkan kita pelajari itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan oleh Allah bidang kita ingatlah ya, kita ini yang sudah kita pelajari. Walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Apa maneh Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lahumul Fatihah. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini nantinya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita tetap bisa ngasih lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah, oke, sudah cukup. Sudah.